100 tentara Israel mengalami cedera mata hingga buta akibat perang di Gaza. Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menyudutkan pemerintahan Netanyahu. Pasalnya dana Israel terbuang sia-sia hingga ludes dan tidak sanggup membelikan pelindung mata untuk para tentara. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Yair Lapid pada Kamis 7 Desember 2023. Menurut Yair, pemerintahan Israel justru menyumbangkan miliaran shekel ke kantor-kantor politisi korup yang tidak diperlukan. Namun pemerintah tidak memberi anggaran untuk membeli kacamata pelindung. Akibatnya 100 tentara kini terluka di bagian mata hingga buta. Pasalnya mereka terkena pecahan peluru dan tembakan dari musuh. Diketahui sebelumnya beberapa waktu belakangan, IDF memang diserang sejumlah penyakit hingga harus dievakuasi dari medan perang. Sebelum kasus kebutaan ini, para tentara Israel juga keracunan makanan. Akibatnya puluhan tentara diare parah dan demam tinggi. Seratus tentara Israel mengalami kebutaan akibat perang di Gaza. Akibatnya ratusan tentara itu harus dievakuasi dari medan perang. Para tentara dibawa ke rumah sakit Soroka untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dilansir dari tribunnews.com, nasib para tentara yang cedera itu diungkapkan oleh seorang pejabat di Kementerian Kesehatan Israel. Pejabat itu mengatakan para tentara Israel cedera di bagian mata hingga mengalami kebutaan pada satu atau dua matanya. Sebab para tentara tidak memiliki pelindung mata untuk perang, sehingga saat perang mereka terkena pecahan peluru dan tembakan dari musuh. Ia juga mengatakan setelah dievakuasi dari medan perang di Gaza, para tentara dilarikan ke rumah sakit Soroka Israel. Diketahui rumah sakit tersebut telah menerima tentara Israel yang cedera di bagian mata selama 3 hari berturut-turut. Bahkan para tentara yang terluka parah harus menjalani operasi yang sulit. Mengingat banyaknya cedera mata yang dialami tentara Israel di Gaza, Rumah Sakit Soroka memimpin kampanye donasi untuk membeli kacamata pelindung bagi tentara tersebut. Pasukan pertahanan Israel diduga berupaya menutupi jumlah kerugian dan jumlah korban tentara yang tewas akibat perang di Gaza. Bahkan militer Israel juga mendesak rumah sakit di Israel agar turut menyembunyikan hal tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu dilaporkan oleh beberapa sumber di rumah sakit di Israel pada Kamis 7 Desember. Pasalnya juru bicara IDF Daniel Hagari mengancam rumah sakit di Israel. Hagari memaksa rumah sakit untuk tidak mengumumkan kedatangan personel yang terluka dan tewas kecuali diizinkan oleh tentara. Menurutnya, IDF juga memberikan prosedur baru kepada rumah sakit dalam menyampaikan pernyataan harian, di mana dalam pernyataan tersebut IDF hanya mengizinkan rumah sakit mengungkapkan data pada hari terakhir, namun tidak termasuk rincian tentang individu yang terluka. Padahal Hagari sendiri mengaku menyadari bahwa hal-hal tersebut melanggar kebebasan pers. Namun ia berdalih bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga martabat para korban dan keluarga mereka. Pasukan Hizbullah kembali meluncurkan serangan ke posisi Israel. Kurang dari 24 jam, Hizbullah bahkan berhasil menggempur 13 situs militer secara berturut-turut dan melumpuhkan sejumlah tentara IDF. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diluncurkan di sepanjang perbatasan pada Kamis 7 Desember. Serangan diluncurkan mulai pukul 7 dengan menargetkan situs militer Al-Mard dan Ramim. Kemudian pada pukul 11, Hizbullah menyerang situs militer Ma'ayam Baruj. Pukul 12:40, Hizbullah kembali menargetkan situs Al-Marj. Dan dilanjutkan pukul 14:15, Hizbullah menyerang Barak Mitat yang menjadi lokasi pertemuan para tentara Zionis. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara pun dinyatakan tewas bergelimpangan. Lalu pukul 15:05, Hizbullah menyasar Bayat Blida. Pukul 15:30, situs Jal Al-Alam juga berhasil digempur habis oleh pasukan Hizbullah. Pukul 15:40, pertemuan tentara Israel di Khalet Wada dan juga hutan Stula juga berhasil digempur. Tak berhenti di situ, Hizbullah juga menyasar Barak Zaid dan Al-Malikiyah. Hizbullah bahkan membunuh tentara pendudukan Israel yang memasang perangkat pengawasan militer pada darat di lokasi Al-Raheb dan dengan peluru kendali.
Pasukan khusus IDF berupaya membebaskan tentara Zionis yang disandra Hamas di Gaza. Namun upaya tersebut diklaim gagal total. Bahkan pasukan IDF itu justru tewas mengenaskan dibantai oleh pasukan Hamas. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan oleh Brigadir Qassam pada Jumat 8 Desember. Sayap militer Hamas itu mengklaim bahwa pasukannya berhasil menggagalkan operasi pasukan komando Israel. Pasalnya pasukannya menyergap IDF setelah mengetahui IDF menyusup ke Gaza untuk membebaskan seorang tentara yang ditawan. Alhasil baku tembak antara kedua pasukan tersebut tidak terhindarkan. Al-Qassam juga mengklaim bahwa dalam perang sengit itu sejumlah tentara rezim Zionis terbunuh dan beberapa lainnya terluka. Setelah mengalami kekalahan, jet-jet tempur Israel langsung membombardir lokasi pertempuran, sehingga pasukan rezim Zionis bisa mundur dari lokasi tersebut. Selain perang dengan pembela Palestina, tentara Israel juga mengolok-olok warga Indonesia. Bahkan seorang tentara Israel juga mengejek musibah Gunung Merapi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Padahal musibah tersebut menewaskan sekira 23 pendaki. Dilansir dari tribunmedan.com, tentara Israel menganggap musibah yang menewaskan 23 pendaki itu sebagai lelucon. Melalui akun Instagram bernama @mosi_korsia, tentara itu tampak membagikan gambar-gambar dari letusan Gunung Merapi yang telah beredar di media sosial. Ia juga menuliskan kalimat pendek yang terkesan sebagai lelucon yang menuju pada penghinaan terhadap Indonesia. Selain itu, ia pun menuliskan kata bobi yang berarti bodoh dalam bahasa Ibrani. Diketahui sebelumnya tentara Israel sempat kena mental akibat diserang netizen Indonesia, di mana netizen Indonesia menggeruduk kolom komentar di media sosial para tentara Israel dengan berbagai hujatan. Bahkan saking kesalnya, seorang tentara Israel sampai menghina fisik orang Indonesia melalui akun TikTok-nya. Setelah masa gencatan senjata berakhir, Hamas mulai mengeluarkan senjata barunya untuk menjatuhkan lebih banyak musuh. Untuk pertama kalinya, Hamas menggunakan beberapa bom EFP, di mana bom tersebut menjadi salah satu bom paling mematikan yang dihadapi Amerika sebelum penarikan pasukan dari Irak pada tahun 2011 silam. Dilansir dari Serambi News pada Jumat 8 Desember, pejuang Hamas mengungkapkan pihaknya menggunakan taktik baru untuk menyerang musuh, yakni taktik pemboman khusus untuk menimbulkan korban sebanyak-banyaknya. Hamas tetap menggunakan penyergapan kompleks dengan menggunakan drone, mortir, ranjau, serta tembakan senjata ringan secara bersamaan. Namun untuk pertama kalinya dalam perang, mereka menggunakan beberapa bom EFP yang menargetkan kendaraan lapis baja dan mengenai setidaknya satu tank. Senjata EFP sendiri merupakan proyektil yang bersifat eksplosif, di mana bom ini disebut-sebut sebagai bom paling mematikan yang dihadapi Amerika sebelum penarikan pasukan dari Irak pada tahun 2011 silam. Selain itu, senjata ini juga telah dilengkapi dengan alat peledak rakitan. Menurut sejumlah analis, keputusan menggunakan bom mematikan EFP akan menimbulkan korban jiwa militer Israel yang lebih besar. Hamas mulai menggunakan bom kiamat buatan Irak untuk menghadapi pasukan Israel. Bom dengan nama EFP itu merupakan proyektil yang bersifat eksplosif. Bom tersebut juga menjadi salah satu bom paling mematikan yang dihadapi Amerika sebelum penarikan pasukan dari Irak pada tahun 2011 silam. Dilansir dari Serambi News pada Jumat 8 Desember, EFP ini dibuat dari mesin tembaga menjadi kerucut dengan bahan peledak dikemas di belakangnya. Detonasi meruntuhkan kerucut dari puncaknya sehingga mengirimkan logam panas yang melaju dengan kecepatan hingga 10 km per detik. Jika peluru tersebut menembus lapisan baja, maka ia akan terpecah menjadi serpihan dan pecahan peluru di dalamnya dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga menurut seorang analis militer, bom tersebut ampuh untuk menjatuhkan korban jiwa. Menurutnya penggunaan bom ini merupakan taktik yang canggih, sebab EFP bergerak dengan sangat cepat dan memiliki energi kinetik yang sangat besar hingga sangat sulit untuk dihentikan. Selain itu, EFP bisa efektif hingga jarak 50 meter dan dinilai akan menjadi tantangan besar bagi kendaraan tempur lapis baja Israel.